Kami menyerahkan waktu ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Dan tentunya kepada Pak Robi dipersilakan. Baik, puji Tuhan. Pada malam hari ini kita akan membahas bersama-sama firman Tuhan yang saya berikan judul, yaitu cara Tuhan mengubahkan kehidupan kita lewat pemberian-pemberian kita. Sekali lagi, cara Tuhan mengubahkan kehidupan kita lewat pemberian-pemberian kita. Pendengar yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang Kristen, kalau mungkin saya bertanya, sudah seberapa banyak kita mendengarkan ajaran soal pemberian-pemberian? Baik itu pengajaran yang kita dapatkan lewat gereja kita masing-masing, maupun orang-orang yang ada di sekitar kita, ataupun lewat buku-buku renungan harian kita, di mana semuanya mengacu pada sikap bagaimana seharusnya memberi. Mungkin kita sudah mendapatkan pelajaran, informasi yang banyak, tetapi malam hari ini kita akan belajar lagi, mengupas lagi bersama-sama tentang cara Tuhan mengubahkan kehidupan kita lewat pemberian-pemberian kita. Di dalam Alkitab ada banyak tokoh-tokoh yang menjelaskan tentang memberi. Saya mulai dari Abraham. Kita tahu bersama-sama bahwa Abraham yang sudah lama menantikan anaknya Ishak lahir. Kemudian setelah Ishak lahir, jadi dewasa, lalu Tuhan meminta kepada Abraham untuk mempersembahkan anaknya kepada Tuhan. Saya membaca dalam Kejadian 22 ayat 2 dan 3. Dikatakan demikian, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Tentu kita sudah mengetahui cerita ini dengan jelas, bagaimana Abraham bergumul untuk punya keturunan. Dan kita tahu bersama-sama setelah bergumul dan akhirnya Tuhan mempercayakan Ishak kepada keluarga Abraham. Tetapi pada waktu Abraham mulai dewasa, Tuhan meminta kepada Abraham untuk mempersembahkan anaknya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari bagian firman Tuhan ini kita tahu bersama
pada akhirnya Abraham mengambil keputusan untuk mempersembahkan anaknya kepada Tuhan. Ini satu contoh di dalam Alkitab tentang mempersembahkan atau pemberian. Ada juga contoh yang lain, ada janda yang mau memberikan makanannya kepada Nabi Elia. Di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 14 sampai dengan 15. Firman Tuhan dikatakan demikian. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Nah, ayat ini juga sudah tidak asing lagi bagi kita, di mana janda dan anaknya ini dalam situasi pada waktu itu kelaparan karena musim kekeringan, dan mereka butuh makan. Dalam pergumulan membutuhkan makanan, ada seorang hamba Tuhan yaitu Elia yang meminta supaya janda dan anaknya memberikan pemberian berupa makan kepada Nabi Elia dengan janji bahwa Tuhan akan memberkati kehidupan mereka. Dan jelas dalam cerita selanjutnya, janda ini mentaati apa yang dikatakan oleh Elia, memberikan kepada Elia. Dan memang terbukti akhirnya janda dan anaknya diberkati dengan makanan yang berlimpah. Jadi bagaimana janda dan anaknya memberikan itu kepada hamba Tuhan. Dalam cerita yang lain ada juga yang rela memberikan 5 roti dan 2 ikan. Dalam pembacaan firman Tuhan yaitu Matius 14 ayat 19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi ini beberapa contoh bagaimana tokoh di dalam Alkitab mereka memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan kalau kita mau meneliti bagian-bagian firman Tuhan, maka kita akan menemukan banyak contoh di dalam Alkitab yang membicarakan tentang pemberian-pemberian. Itulah sebabnya lewat pengajaran-pengajaran yang sudah disampaikan di gereja atau orang-orang terdekat dengan kita, lewat buku-buku rohani yang kita baca tentang pemberian, maka akhirnya kita sepakat kalau memberi merupakan salah satu sikap yang harus dimiliki oleh orang percaya, yaitu kerelaan hati untuk memberi. Jadi kita sudah melihat bagaimana Abraham, bagaimana janda dan anaknya, kemudian dalam cerita Yesus Kristus memberi makan 5.000 orang, ada yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Diberikan untuk kebutuhan pelayanan. Itulah sebabnya kita mendapatkan pelajaran atau contoh dari kehidupan tokoh-tokoh ini,
Sehingga kita sepakat kalau memberi merupakan satu sikap yang harus dimiliki oleh orang percaya, yaitu kerelaan hati untuk memberi. Jadi kita menerima ajaran pemberian tersebut dan kemudian menyetujuinya atau mengaminkan, kemudian kita memberi. Tetapi kadang sebagai manusia, di dalam hati kita bertanya-tanya soal apa sih alasan Tuhan mau kita punya sikap memberi ini. Bukankah Tuhan pemilik semuanya ini? Jadi sebagian manusia ada yang berpikir nggak perlu pemberian kita, karena mereka berpendapat bahwa apa yang mereka miliki, apa yang kita miliki ini kan semuanya berasal daripada Tuhan. Sehingga ada berapa banyak pertanyaan soal pemberian yang mungkin belum terjawab di dalam kehidupan kita masing-masing. Kalau saat ini kita diminta untuk memberikan sebagai harta yang kita miliki, bukankah kita akan cenderung menawar Tuhan dengan berkata, "Tuhan, kenapa engkau enggak minta orang yang lebih punya daripada kita?" Dan mungkin itu bisa terlontar di dalam perkataan kita. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimanapun Tuhan selalu punya caranya tersendiri buat menggenapi rencananya buat hidup kita. Dan kita percaya akan hal itu akan terjadi sebagai anak-anak Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pemberian atau sebuah pengorbanan, persembahan bisa terasa seperti pil pahit yang sangat sulit untuk kita konsumsi, terutama saat kita berada dalam kondisi keuangan yang sangat sulit. Nah, kalau Tuhan tahu kondisi kita sangat sulit, kenapa Tuhan pingin kita memberi lagi? Contoh, ibu janda tadi yang memberikan kepada hambanya Elia. Contoh lagi, ada seorang yang memasukkan persembahan dari hasil pendapatannya, semua nafkahnya. Mereka dalam keadaan kesulitan. Jadi dalam keadaan kesulitan ini, sebagian besar manusia berpikir kenapa Tuhan masih meminta kepada kita padahal kita dalam keadaan sulit. Kenyataan bahwa kita berjuang untuk mencukupi pengeluaran kita. Tetapi Tuhan mau membuat satu pos pengeluaran lain untuk dipersembahkan padanya. Dan itu adalah hal yang sangat berat dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang bergabung dalam satu gereja. Kita ada banyak persembahan-persembahan yang kita berikan. Tetapi kemudian ada permintaan-permintaan lain yang di luar gereja, bisa saja yayasan atau yang paling dekat mission care. Kita sudah ada pos-pos keuangan kita untuk kita persembahkan. Tetapi ini kita diminta lagi untuk memberikan dukungan kepada hamba-hamba Tuhan. Mari kita melihat satu bagian firman Tuhan di dalam Markus 12 ayat 41 sampai dengan 44. Saya akan membacakan ayat ini. Markus 12 ayat 41 sampai dengan 44. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan
dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi kalau kita memperhatikan janda miskin ini, dia mempersembahkan uangnya yang jumlahnya sedikit. Tetapi Yesus berkata kalau pemberiannya itu jauh lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uangnya ke dalam kotak persembahan. Pendengar yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, nah saya tidak membahas besar kecil persembahan, tapi penekanan daripada bagian firman Tuhan ini adalah sikap hati kita pada waktu kita memberi, yaitu memberi dengan kerelaan hati. Jadi ibu janda ini memberi seluruh nafkahnya dengan kerelaan hati. Dan saya tahu bahwa banyak orang dikatakan di sini orang kaya juga memberi dengan jumlah yang besar. Mereka juga memberi dengan kerelaan hati. Saat kita bertanya-tanya soal apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan ini, kita akhirnya akan menyadari bahwa Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Tuhan bilang kalau pikiran kita nggak seperti pikirannya. Di dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 dikatakan demikian, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu." Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya berpikir bahwa sebetulnya Tuhan gak perlu uang atau harta benda kita. Tetapi yang Tuhan mau dari kita dan proses dari hidup dan pengalaman kita, akhirnya kita memberi juga. Jadi dari pemberian kita yang kemudian memberkati dan mengubahkan kehidupan kita. Haleluya. Jadi ini yang penting. Jadi dari pemberian kita, apakah itu jumlah besar atau jumlah kecil, dari pemberian kita itu yang kemudian memberkati kita dan mengubahkan kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berikut hal yang perlu kita ketahui soal memberi. Jadi sebuah pemberian bisa mengubahkan seseorang. Saat kita memberi, itu artinya kita sedang mengikuti perintah Tuhan dan melakukan sesuatu yang sama sekali enggak nyaman, tapi juga membuat kita bertumbuh dan mengikuti panggilan Tuhan. Perhatikan ini, Abraham mau mempersembahkan Ishak saat Tuhan memintanya. Padahal kita tahu sendiri bahwa Ishak merupakan
satu-satunya anak Abraham yang ia nanti-nantikan. Kemudian Tuhan memintanya, tetapi di balik rasa tidak nyaman dan sulitnya persembahan itu, kita percaya kalau ini merupakan cara Tuhan mempersiapkan Abraham sebagai bapa orang percaya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bisa melakukan karyanya lewat orang-orang yang bijaksana, suka memberi, dan dewasa secara spiritual, sebab ia tidak peduli terhadap apa yang dunia pandang tentangnya. Uang dan barang-barang kita bisa hilang kapan saja, dan kita juga bisa mengalami keterpurukan saat uang dan barang itu hilang dari kita. Jadi Tuhan mau kita menghargai nilai kita bukan dari seberapa yang kita miliki. Tuhan mau kita menyadari seberapa berharganya nilai kita di mata Tuhan. Sebab kita telah menempatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Matius 6, 19 sampai dengan 21 dikatakan demikian, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau hati kita dipenuhi oleh Roh-Nya, sehingga kita bisa melihat segala sesuatu melalui kacamata Tuhan. Inilah saatnya kita belajar untuk fokus pada kekekalan yang jauh lebih penting, jauh lebih berharga dibandingkan semua harta yang ada di dunia ini. Rasul Paulus mengingatkan kita pada 2 Korintus 4 ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Dengan mata yang terbuka pada apa yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, di mana semua itu adalah baik, kita bisa melangkah lewat iman, mengikuti perintahnya untuk memberi dan menyerahkan sisanya kepada Tuhan, terlepas dari ketidakpastian yang ada di dunia ini. Tapi segala sesuatu yang kita korbankan, yang kita beri untuk pekerjaan Tuhan, maka firman Tuhan mengatakan kita simpan harta di sorga. Itulah sebabnya besar kecil pemberian kita kepada Tuhan, Tuhan mau melihat hati kita. Dan pada waktu memberikan persembahan-persembahan, maka Tuhan akan memproses kehidupan kita. Tentu di hadapannya kehidupan kita akan makin lebih baik. Biarlah lewat kehidupan kita menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Amin. Dan tentunya menarik topik kita malam hari ini. Bagaimana kita untuk dapat sungguh-sungguh fokus kepada tujuan kita menjadi sumber berkat bagi banyak orang. Dan tentunya hal listener dimanapun Anda berada, kami masih mengundang Anda berinteraktif di jalur WhatsApp ya. Interaktif di jalur WhatsApp, boleh bergabung di 0811 587 028, 0811 587 028, dan juga di 0853 8872 2594, 0853 8872 2594. Dan pastinya tetap dalam program Reach the Unreachable. Kami akan segera kembali.
ini Tuhan adalah bukti nyata bahwa penyertaan. Oleh karena kebaikan-Mu kami ada sampai hari ini. Oleh karena kasih setia-Mu kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Hadiran kami di tempat ini. Meski kami
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Iya, listener masih dalam program Reach the Unreachable, menjangkau yang tak terjangkau. Sebuah program yang dipersembahkan oleh Mission Care bersama Rinda untuk Anda dan saya, untuk kita semua untuk memahami arti peduli dan berbagi. Bersama narasumber kita malam hari ini Bapak Pendeta Robi Wengkang MA yang sudah memberikan firman di awal tadi di segmen pertama, bagaimana untuk kita bisa fokus setia untuk memberi dari apa yang kita miliki, bukan dari apa yang sudah berkelebihan baru memberi gitu ya Pak Robi ya. Iya. Iya. Dan tentunya jalur interaktif masih terbuka di jalur WhatsApp di 0811 587 028 dan juga di 0853 8872 2594. Dan tentunya di segmen awal tadi Pak Robi juga sudah menyampaikan tentang bagaimana tokoh-tokoh di Alkitab, mulai dari wanita yang memberi 2 keping dan juga banyak hal lainnya tentang hal memberi. Menariknya juga bahwa dalam kehidupan kita hal memberi itu menjadi sebuah, mungkin Mayer gak bisa bilang tuntutan ya Pak, tapi menjadi sebuah kewajiban kita sebagai orang percaya untuk selalu menjadi saluran bukan lumbung. Iya. Bagaimana dengan menghadapi kondisi saat ini Pak? Ya, oke. Itulah sebabnya saya mengangkat beberapa tokoh di dalam Alkitab hubungan dengan memberi, bahwa ada tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang diberkati kemudian memberi. Ya. Tetapi ada juga tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang kita angkat, mereka juga menghadapi kesulitan Dari kekurangan ya Pak ya? dari memberi. kekurangan. Jadi semua diminta untuk memberi, katakanlah memberi persembahan ya, Ya. kepada Tuhan. Jadi kalau kita lihat bahwa jumlah besar kecil ya di hadapan Tuhan sama. Ya. Yang kelihatan penting sekali yang Tuhan mau dari pemberian itu adalah sikap hati kita. Betul. Jadi sikap hati kita untuk memberi itu kepada Tuhan. Contoh seperti Abraham. Ya. Dalam pergumulan sudah ada dapat jawaban, tetapi Tuhan meminta supaya anaknya dipersembahkan kepada Tuhan. Ya. Itu pergumulan yang berat. Tetapi karena ketaatannya kepada Tuhan, akhirnya dia persembahkan anaknya kepada Tuhan. Itu Ya. cerita firman Tuhan. Walaupun kemudian kan bukan Ishak yang dipersembahkan, Tuhan menggantinya. tapi ya ketaatan daripada Abraham. Kemudian kita lihat seorang janda dengan anaknya yang Ya. pada waktu itu mereka bergumul dengan makanan. Betul. Tetapi hamba Tuhan berkata ya beri untuk dia, makan untuk dia. Dalam keadaan kesulitan Ya. diminta untuk memberi. Dan mereka mentaati itu. Dan janji Tuhan memang ternyata Tuhan memberkati setelah mereka memberikan itu kepada hamba Tuhan Elia. Janda dan anak ini terpelihara oleh Tuhan. Ya. Dan ada contoh-contoh yang lain. Sama halnya juga seperti Ayub ya Pak ya. Iya. Istilahnya dari dengan apa yang sudah dia miliki berkelimpahan, ternyata pada saat Tuhan izinkan sebuah pencobaan, dia tetap setia. Iya. Dan Tuhan pun mewujudkan apa yang sudah dilihat dari kesetiaan Ayub. Iya, betul. Iya. Nah, kondisi ini juga yang mungkin ada beberapa pendengar kita yang menghadapi. Itu kan Alkitab. Kita ini gimana nih dengan kondisi seperti ini?
sebenarnya yang Pak Robi tadi sampaikan bahwa kondisinya mungkin berbeda antara zaman yang di Alkitab dengan zaman sekarang. Tapi Meyer percaya bahwa yang dihadapinya rasanya pasti sama. Iya. Tuhan butuh ketaatan kita ya Pak Robi ya. Iya. Nah sekarang bagaimana nih untuk mulai memupuk ketaatan ini Pak? Karena kadang-kadang kita suka terganggu, terdistract, terblok dengan kata-kata orang, kata-kata sekitar kita yang justru mengarahkan kita, benar nggak ya? Harus memberi nggak ya? Atau enggak ya? Nah seperti ini Pak, bagaimana menghadapi kondisi seperti ini? Ya, memang jelas kita orang-orang percaya kita menghadapi kondisi-kondisi seperti ini. Ya. Dan itu sudah menjadi pergumulan anggota-anggota gereja. Tapi belajar dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, ya janganlah kita ya memperhatikan itu bisikan-bisikan seperti itu kata dunia. Ya. Tetapi dengan iman kita mengarahkan pandangan kepada Tuhan bahwa apa yang kita berikan itu kita simpan di sorga. Ya. Jadi walaupun kita akan menghadapi kesulitan, mungkin harta kita, kekayaan kita hilang, Oke. tetapi kita sudah menyimpan itu di surga. Dan suatu saat ya karena kita belum pernah pergi ke sorga, ya kita mengimani janji Tuhan bahwa kita akan menikmati berkat yang memang Tuhan sudah sediakan. Tuhan sudah siapkan bagi mereka yang memang setia. Iya. Berarti yang bisa Meyer tangkap adalah mungkin bagi kita yang merasa berkecukupan, berkelimpahan, ataupun juga dalam proses menuju itu adalah menguji kesetiaan kita. Karena tentunya itu semua adalah titipan ya Pak Robi ya. Iya. Bagaimana kita dalam dititipkan sesuatu hal, kita betul-betul bisa berdampak, berbagi, melayani, dan juga bisa berdampak hal yang positif. Sama seperti tadi Pak Robi sampaikan bahwa kita kewajiban sebagai orang percaya itu adalah memberi. Di Alkitab juga ada dijelaskan untuk kepada anak-anak yatim dan juga janda-janda ataupun juga hal yang lain. Nah, bagaimana nih Pak Robi untuk kita bisa dapat fokus kepada perintah Tuhan yang tadi juga Pak Robi di segmen pertama udah sampaikan, untuk kita taat memberi saja. Tidak usah berpikiran mendengarkan, ya boleh mendengarkan tapi tidak mau terbawa dalam hati yang justru menghambat kita untuk menjadi saluran berkat. Silakan Pak Robi. Ya, jadi saya langsung pada pokoknya pelayan mission care ya. Ya. Di gereja kita sudah ada tuntutan-tuntutan untuk kebutuhan pelayanan. Ya. Kemudian ya di mission care ya kita juga diminta untuk pelayanan, untuk memberikan. Ya. Itulah sebabnya saya berkata bahwa kita sudah fokus kepada pemberian-pemberian di gereja. Kemudian kita diminta lagi untuk yang lain. Tetapi malam hari ini fokus kita adalah bagaimana kerelaan hati kita. Kerelaan hati kita karena kita memberi untuk Tuhan. Iya. Kita hanya mengimani firman Tuhan, janji Tuhan. Ya. Mungkin lewat pemberian kita Tuhan memproses kehidupan kita untuk lebih baik lagi. Betul. Iya. Dan memang kenyataan ada waktu-waktu mungkin kita ada kesulitan-kesulitan. Tetapi ada waktu yang memang Tuhan siapkan bagi kita bahwa Tuhan memberkati kehidupan kita. Kalau Ya. bukan di dunia berarti di surga pasti. Ya. Oke, itu terima kasih. Tapi setidak terberkatinya dalam kacamata kita, Tuhan itu pasti tidak akan membuat kita semenderita mungkin ya Pak ya. Karena Iya. pasti Tuhan juga mengatakan bahwa dalam kondisi apapun kita harus selalu mengucap syukur. Nah, menarik tentunya untuk kita bisa mengupas lebih dalam lagi terkait topik malam hari ini tentang hal memberi. Karena tadi Pak Robi sudah sampaikan, kita fokus kepada tujuan. Khususnya juga di mission care, ada kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan sebagai member, sebagai partner. Namun itu tidak menyurutkan niat kita untuk tetap mendukung terkhususnya kegiatan mission care
spesifiknya Mission Care Chapter Samarinda. Pak Robi mungkin bisa memberikan gambaran sedikit tentang apa saja yang dilakukan oleh Mission Care Chapter Samarinda ini, Pak. Silakan, Pak. Ya, kita sudah tahu bersama bahwa memang pelayanan daripada Mission Care adalah memberi dukungan kepada hamba-hamba Tuhan. Jadi hamba-hamba Tuhan itu gembala-gembala yang ada di pedalaman, kemudian guru-guru agama dan mahasiswa teologi ya. Dan itulah dukungan dari Mission Care. Pelayanan Mission Care ini bukan baru, tapi sudah bertahun-tahun sehingga sudah sekian banyak yang dibantu. Jadi saya percaya apa yang memang sudah dipersembahkan kepada Tuhan, semuanya akan diperhitungkan oleh Tuhan pada waktunya. Jadi itu tujuan daripada pelayanan Mission Care. Dan memang di chapter-chapter yang lain ada sih bagian-bagian yang lain juga yang mereka bidang-bidang tertentu ya, Pak. Bidang tertentu. Iya, yang paling penting adalah hati kita mau memberi. Hati kita mau memberi ya, karena tentunya di Mission Care pun teruji karena ini sudah memasuki usia kalau tidak salah 27 tahun ya, Pak ya, kayaknya di tahun ini ya, atau 28 tahun nih. Iya, kurang lebih seperti itu ya. Karena itu bukan sebuah proses yang gampang, tapi juga Tuhan turut serta untuk menghantarkan Mission Care terus mencapai tujuan yang Tuhan inginkan. Dan tentunya kebersamaan kita sudah berada di penghujung. Dan seperti biasa, sebelum menutup perjumpaan kita malam hari ini, Pak Robi, apakah ada hal yang dapat menjadi kesimpulan kita, closing statement kita di malam hari ini? Silakan Pak Robi. Ya, malam hari ini jadi apa yang saya harapkan sebagai seorang hamba Tuhan dan juga Tuhan harapkan bahwa ada cara Tuhan untuk mengubahkan kehidupan kita lewat pemberian-pemberian kita. Ya, dalam pembentukan dan lain sebagainya. Itu ada cara Tuhan. Ada cara Tuhan ya. Iya. Dan tentunya mudah-mudahan apa yang dapat kami sampaikan malam hari ini dapat dipahami, berkenan, dan tentunya percayalah selalu ada cara Tuhan seperti yang Pak Robi sampaikan. Amin. Dan seperti biasa, sebelum mengakhiri, kembali Mayor mengundang Pak Robi untuk menutup kita di dalam doa. Baik, kita akan mengakhiri di dalam doa pertemuan kita pada malam hari ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini karena kami boleh mendengarkan firman Tuhan, mengingatkan kami lagi bagaimana kami ambil bagian di dalam memberi untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Tolonglah kami sehingga apa yang diharapkan oleh Tuhan bisa kami lakukan. Secara khusus untuk pelayanan Mission Care, kami berdoa Tuhan memberkati semua member, Tuhan memberkati pengurus yang ada. Demikian juga untuk partnership hamba-hamba Tuhan, guru-guru agama, dan mahasiswa teologi yang didukung oleh Mission Care Chapter Samarinda dimanapun mereka berada. Kami berdoa Tuhan memberkati pelayanan mereka, Tuhan bersama dengan mereka, sehingga lewat pelayanan mereka nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Kami juga menyerahkan setiap pendengar pada malam hari ini yang boleh mendengarkan siaran hotline lewat acara Mission Care dimanapun. Tuhan memberkati kami semua, baik yang ada di rumah maupun dalam perjalanan, dimanapun berada. Berkat Tuhan menjadi bagian kehidupan kami. Demikian juga untuk kami yang ada di studio, hambamu dan Mayor. Tuhan memberkati kehidupan kami, memberkati pelayanan kami, memberkati kehidupan keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan sudah menyertai siaran radio pada malam hari ini. Dari awal sampai selesai sudah jadi atas kehendak Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Dan
tentunya terima kasih Pak Robi untuk waktunya malam hari ini. Ya, terima Iya. kasih sama-sama, Tuhan berkati. Dan juga untuk Anda listener dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih untuk tetap terus monitor dalam program Reach the Unreachable, menjangkau yang tak terjangkau yang dipersembahkan oleh Mission Care Chapter Samarinda. Kita juga mengucapkan terima kasih untuk sponsor yang mendukung terselenggaranya program ini. Ada Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution, dan juga Hotel Royal Park Samarinda. Dari balik meja siar Radio Harlan FM kami undur diri dalam program malam hari ini. Ketemu lagi minggu depan di jam 8 sampai dengan jam 9 dalam program yang sama, Reach the Unreachable bersama Mayer. Dari balik meja siar Radio Harlan FM kami undur diri. Akhir kata selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.